Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, saya berikan ilustrasi. Sebatang lilin berfungsi saat dinyalakan di tempat yang gelap. Setelah menyala, lilin ini akan terus memancarkan cahaya yang sama terangnya dari awal sampai akhir. Demi untuk menerangi sekitarnya, lilin ini semakin lama maka dia semakin habis. Karena apa? Meleleh. Demikianlah sesungguhnya gambaran daripada hidup anak-anak terang yang Tuhan harapkan. Memancarkan sinar di tengah-tengah kegelapan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini di tengah-tengah kegelapan. Ada banyak keadaan-keadaan, situasi-situasi yang diperhadapkan dan kita saksikan, itu semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita agar supaya di tengah-tengah kegelapan ini, hidup kita ini memancarkan terang, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, makanya hidup kita ini harus sungguh-sungguh seperti contoh lilin tadi. Lilin itu terus dia akan bersinar, sehingga lama-kelamaan dia meleleh karena habis. Artinya, kalau hidup kita ini mau bersinar jadi terang, maka hidup kita ini pun harus mati dengan segala keinginan-keinginan kita, dengan segala kedagingan-kedagingan kita. Karena memang firman Tuhan mengatakan roh penurut tapi daging lemah. Kita masih tinggal di dalam daging ini. Daging ini yang selalu memberontak. Daging ini yang selalu bertentangan dengan apa keinginan roh Allah yang diam di dalam kita. Nah, disinilah kita harus berfungsi seperti lilin tadi. Makin meleleh, kita harus mau mati. Supaya terang itu terus bersinar. Maka segala keinginan kita itu harus kita matikan, saudara. Kita harus matikan. Bagaimana caranya kita mematikan segala keinginan kita? Tentunya karena pikiran kita ini sudah terbiasa ya dengan pola-pola yang lama, maka pikiran kita ini terlebih dahulu harus kita perbaharui. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus rubah pola pikir kita. Yang tadinya terbiasa pola pikir kita seperti orang tinggal di dunia pada umumnya, maka kita mulai rubah pola pikir kita, tidak mengikuti pola pikir dunia.
Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mengisi pikiran kita ini, memperbaharui pikiran kita ini dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Kita mulai mengisi dengan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu terang itu. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Nah, pikiran kita mulai diterangi oleh firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena di dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Mulai saudara bangun pada pagi hari, saudara diperhadapkan pada pilihan. Mau mandi, atau mau sikat gigi, atau mau berdoa, atau mau membaca firman Tuhan, atau mau membaca koran, atau mau menonton televisi. Itu pilihan saudara. Mana? Jadi sama saudara. Kita harus memilih supaya kita tidak salah. Memilih merenungkan firman Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Allah mana yang baik. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, dan itu adalah merupakan suatu proses yang terus menerus harus kita lakukan. Ada banyak orang dalam hidup ini, kenapa pada waktu dia mengalami masalah, pada waktu dia mengalami tekanan, intimidasi, himpitan di dalam hidupnya, salah mengambil keputusan karena pola pikirnya belum diperbaharui oleh terang firman Tuhan. Karena pola pikirnya masih mengikuti pola dunia. Maka akibatnya salah di dalam memilih. Kadangkala orang ya, karena saking beratnya, dia akhirnya yang terjadi biasanya kalau orang mengalami tekanan, itu biasanya ngambek atau dia menjauhkan diri. Kenapa? Waduh lagi sumpuk ini, lagi banyak masalah, lagi begini, lalu dia menjauhkan diri. Saudara, iya kalau mau menjauhkan diri dia mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu bagus. Tetapi kalau menjauhkan diri karena sumpek dia pikir, wah tambah stres saya kalau gabung dengan rame-rame nanti saya dengar lagi omongan-omongan yang kata-katanya tidak baik. Nah itu enggak ada untungnya karena dia tidak akan menemukan jalan keluar. Tapi pada waktu dia merenungkan firman Tuhan, pada waktu mengalami tekanan yang berat, dia tidak bingung. Karena firman Tuhan sudah menerangi pikiran. Karena itulah yang akan diingatkan Roh Kudus kepada kita pada waktu kita mengalami masa-masa sukar. Tetapi kalau kita tidak pernah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, apa yang akan diingatkan Roh Kudus pada waktu saudara mengalami masalah, tekanan yang berat dalam hidup saudara? Tak ada, karena blank, kosong, tidak ada yang mau diingatkan sama Roh Kudus. Tetapi kalau saudara mengisi pikiranmu, memperbaharui dengan firman Tuhan, pada saat saudara mengalami hal yang tidak baik, Roh Kudus akan ingatkan. Contohnya dalam masa pandemik C19, wah kita mendengar berita di sana sini, waduh kok beritanya ya tambah hari kok yang meninggal itu tambah terus ya, bukannya stop berhenti tapi ini tambah terus. Lalu orang yang terindikasi juga bukannya semakin berkurang tapi nambah terus. Waduh. Nah, akhirnya yang berita-berita seperti ini kita dengar, yang muncul ada ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Nah, kalau saudara sudah memperbarui pikiran dan mengisinya dengan terang firman Tuhan, maka Roh Kudus akan ingatkan firman yang saudara sudah baca. Jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Nah, pada waktu Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan itu, saudara langsung sadar, iya ngapain saya takut, saya kan tidak seorang diri, ada Tuhan. Langsung saudara bertindak, mengusir segala roh ketakutan dan kekhawatiran. Lalu kemudian apa? Saudara lanjutkan kembali kehidupan saudara seperti biasanya.
Tentunya dengan memperhatikan protap yang sudah ditetapkan untuk kesehatan kita dalam masa-masa pandemik C-19. Saudara, ini dan firman Tuhan tadi mengingatkan kita di dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi saudara, kalau pikiran kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan, maka kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang dilihat orang. Itulah yang dicontoh sama orang-orang di sekitar kita. Apalagi dalam masa-masa sukar seperti ini. Ada banyak orang mungkin sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan pencaharian. Tapi karena kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan kita untuk berbagi bagi orang yang kelaparan, kita berbagi makanan. Bagi orang yang kurang pakaian, kita berbagi. Kita diingatkan Roh Kudus akan firman Tuhan. Kita tahu ada orang di sekitar kita yang kekurangan, maka kita bertindak, berbuat baik, berbagi. Kita beri mereka pakaian yang tidak punya pakaian. Kita beri mereka makanan yang tidak punya makanan. Maka perbuatan baik saudara ini, disitulah mencerminkan kemuliaan. Dan orang melihat terang saudara melalui tindakan perbuatan saudara. Jadi tidak cukup hanya dengan berkata-kata, tetapi disertai dengan perbuatan. Tidak peduli siapa dia, latar belakangnya siapa yang saudara mau tolong, yang saudara mau lakukan perbuatan yang baik. Saudara lakukan saja. Justru disitulah kelihatan terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, pada masa-masa sekarang inilah masanya kita anak-anak Tuhan. Anak-anak terang, menunjukkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Tuhan menjamin bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu janji Tuhan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Di dalam Yesus Kristus kita tidak akan kekurangan karena kita punya gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Dia yang menyediakan, dia yang mensuplai segala keperluan sandang pangan saudara. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan bilang supaya kita jadi terang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baik. Jadi saudara, melihat perbuatan baikmu, lakukan sesuatu yang bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu tetangga saudara? Lakukan sesuatu. Di tengah-tengah masa-masa sukar sekarang ini. Lakukan sesuatu. Walaupun kelihatannya kecil. Tapi itu lebih baik daripada saudara tidak berbuat apa-apa. Lakukan sesuatu. Firman Tuhan bilang, setialah mulai perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Demikian juga dengan perbuatan baik. Mulai dari hal-hal yang kecil yang memang bisa saudara lakukan. Setelah itu nanti terus saudara semakin meningkat dan semakin meningkat. Tapi kalau saudara tidak pernah berbuat baik mulai hal-hal yang kecil, tidak mungkin saudara akan bisa melakukan hal yang lebih besar lagi karena belum terbiasa. Saudara, Tuhan mau berbuat baik. Termasuk perbuatan baik kita. Mendoakan saudara-saudara kita.
yang mungkin sedang kekurangan, yang mungkin sedang mengalami penderitaan, masalah, atau sakit penyakit. Kita berdoa bagi mereka. Karena firman Tuhan mengingatkan, Yakobus 5:16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Doa orang benar itu sangat berkuasa. Saudara, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan ini. Karena terang itu, Yesus ada di dalam kita. Dan dia mau memancar keluar melalui tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Yang paling sederhana sekalipun bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau berfirman, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah setiap hadir pada umatmu, agar supaya mereka bangkit dan menjadi terang, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui tindakan mereka, sekecil apapun itu, perbuatan baik yang mereka buat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.